Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B dengan beranggotakan Nama saya Syifa Zia. Saya Asma Lutfi Ningrum. saya Ahmad Maulana. Saya Fitria Adrino Iza dari Notaria. Kami di sini akan menjelaskan apa itu penyakit lepra dan bagaimana cara pemeriksaannya. Selamat menyaksikan. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf, tepi, dan saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki. Kemudian diikuti dengan timbulnya lesi di kulit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat penderitanya batuk atau bersin. Selanjutnya, kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi dari bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, bakteri penyebab lepra tidak menular kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderitanya. Gejala kusta atau lepra: 1. Kulit menjadi mati rasa, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau nyeri. Yang kedua, kulit tidak berkeringat atau anhidrosis. Yang ketiga, kulit terasa kaku dan kering. Yang keempat, luka yang tidak terasa nyeri di telapak kaki. Dan yang kelima adalah bengkak atau benjolan di wajah dan telinga. Gejala kusta lainnya diantaranya yaitu yang pertama, bercak yang tampak pucat dan berwarna lebih terang daripada kulit di sekitarnya. Yang kedua, saraf membesar, biasanya di area siku dan lutut. Ketiga, otot melemah terutama pada otot kaki dan tangan. Keempat, alis dan bulu mata hilang permanen. Yang kelima, mata menjadi kering dan jarang mengedip. Dan keenam, mimisan, hidung tersumbat, atau kehilangan tulang hidung. Berdasarkan tingkat keparahan gejalanya, kusta dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu intermediate leprosy, kedua tuberculoid leprosy, ketiga borderline tuberculoid leprosy, keempat mid borderline leprosy, kelima borderline lepromatous leprosy, keenam lepromatous leprosy. Langkah pertama, lakukan 6 langkah cuci tangan. Kedua, kemudian kenakan alat pelindung diri. Ketiga, nyalakan api spiritus. Kemudian ambil kaca objek yang bersih dan tidak tergores, lakukan framing seperti yang ada di video. Beri tanda pada kaca objek sesuai identitas pasien. Kemudian pasanglah bisturi. Kemudian untuk melakukan pengambilan sampel, bersihkan lokasi pengambilan menggunakan kapas alkohol 70%. Jepit telinga dengan erat. Kemudian buat insisi pada kulit sepanjang 5 mm dengan kedalaman 2 mm. Kemudian sampel buat hapusan di atas kaca objek gelas.
Kemudian, apabila ingin mengambil sampel di tempat lokasi yang lain, gantilah bisturi dengan yang baru. Setelah dibikin hapusan, fiksasi hapusan dengan meletakkannya di atas api. Lanjutkan dengan pewarnaan Zill Nelson. Genangi dengan cat Zill Nelson A atau K berfungsi 0,3%. Kemudian panaskan kaca objek las di atas sak pengecatan sampai muncul uap. Dinginkan selama 5 menit. Setelah dingin, bilas dengan air mengalir. Genangi dengan cat Zill Nelson B atau asam alkohol 1% sampai warna merah hilang. Bilas dengan air mengalir. Genangi dengan cat Zill Nelson C atau methylene blue selama 1 menit. Bilas dengan air mengalir. Keringkan di atas tisu. Lakukan pembacaan preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.